Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dengan Ibu Kepala Bidang, kemudian Pak Kabid SMP, Pak John, Pak Kasat Reskrim, Pak Kapolsek, Pak Camat, rekan-rekan para kepala sekolah SMP Dapil 1-2, dua-duanya guru. Ini saya penekanannya, saya sebutkan dua-duanya beliau guru SD. Ibu itu terakhir purna 15 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Saya terlahir dari seorang pendidik. Kalau ibu cerita dulu zaman dulu, ibu ini perempuan, tapi kalau di Jawa dipanggil Mas Guru karena guru tua katanya. Jadi kalau korupsi guru itu, korupsinya kapur tulis, bawa pulang ke rumah buat ngajarin kamu. Saya sebenarnya seperti itu. Guru zaman itu sempat mengalami, sudah mulai guru ada apa, bos, ada DAK itu pusing nih kayak gini, malah ibu nggak konsen apa semua, memang ibu nggak ngerti. Nah, itu mungkin yang dialami juga oleh bapak ibu saat ini. Nah, penekanan saya terlahir dari seorang pendidik. Istri namanya mungkin kelihatan, terus anak saya 4, yang satu yang gede itu sudah kuliah, itu perempuan yang gede. Yang nomor 2 sekarang lagi persiapan, sudah lulus SMA tapi umurnya masih kurang, jadi untuk tahun ini belum bisa daftar baik polisi maupun TNI karena pengennya ke arah sana, bukan saya arahkan juga, yang betul-betul pengen. Terus kemudian saya pernah ditugaskan di Polda Sulteng, tetangga kita. Saya dulu Brimob, lama di Poso, di Palu. Terus kemudian di Polda Kalimantan Barat, di Pontianak. Sempat juga jadi pendidik 2 tahun, jadi dosen di Akpol, pengasuh dan dosen. Di Akpol saya 2 tahun, kemudian baru ke sini, keluar. Alhamdulillah sudah pernah jalan-jalan ke Amerika. Kalau ke Asia Tenggara sebenarnya sudah sering sekali, karena saya dulu pernah dinas di namanya Polsek Entikong. Polsek Entikong itu pagi saya sarapan di Indonesia, agak siang ke Malaysia, makan-makan, ngopi di Malaysia, balik lagi ke Indonesia. Karena perbatasan darat, jadi kalau ke Malaysia itu naik bis, naik mobil, itu di Entikong namanya. Kemudian beberapa kursus maupun pelatihan di Amerika, di Thailand dan sebagainya. Saya dulu sempat tergabung di Densus 88. Jadi karena Densus 88 itulah makanya terus ke sana. Termasuk itu kalau yang di Thailand itu border management, border itu pintu perbatasan. Jadi kalau dibilang menguasai betul ya, tentang bagaimana mekanisme manajemen perbatasan lintas negara. Kalau yang di Oklahoma itu NTOH itu kayak SWAT-nya Indonesia atau Densus. Bapak Ibu bisa melihat sekarang ini siapa sih yang kita hadapi, Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah atau nanti para pendidik, Bapak Ibu guru-gurunya yang dihadapi itu siapa sih? Kita tengok dulu. Ada pembagian 5 generasi. Kemudian generasi X, kelahiran 65 sampai 80. Kita lah sekarang generasi X ini. Dihadapkan dengan yang kita hadapi generasi milenial 81 sampai 96. Bapak Ibu tiap hari menghadapi ini? Tidak. Karena anak SMP kita ada di generasi Z 97 sampai 2012. Murid-murid kita, siswa-siswa kita ada di generasi Z. Nanti ke depan lagi generasi post Gen Z itu di 2013 lahirnya.
Bagaimana sih karakter anak-anak yang lahir di generasi Z ini? Satu, dia cepat sekali, gampang, mudah sekali memperoleh. Ada yang namanya sharing dengan family, orang tua. Orang tua bisa membatasi, oh ini khusus tontonan anak 12 tahun, bisa. Ada aturannya di YouTube. Tapi kalau yang lupa, yang tidak tahu, anak kita bisa nonton yang kekerasan, yang dewasa, pornografi dan sebagainya. Akibat negatifnya banyak anak-anak kita yang terpapar oleh kekerasan, pornografi dan sebagainya. Inilah salah satu sebenarnya tugas kita juga. Terus yang kedua, dengan kecepatan informasi, teknologi informasi tadi, mereka berpikirnya praktis dan cepat. Satu contoh permasalahan, kalau Bapak Ibu nanti misalkan coba tonton hal yang kurang menarik bagi mereka, pelajaran ini tonton di entah ruang guru, entah Bapak Ibu punya channel YouTube, entah Bapak Ibu bikin film pendek. Film pendek nggak usah sampai 30 menit lah, 15 menit saja filmnya. Itu sama anak-anak di skip. Tahu di skip Pak? Di skip itu dipercepat. Dia nggak mau nonton sampai habis, pelan, prosesnya diikuti, nggak mau dia. Anak sekarang paling maksimal dia nonton kalau yang video yang membaca, apalagi literasi, itu paling maksimal 3 menit kemampuannya. Anak sekarang ini. Terus kalau misalkan suruh baca selembar 2 lembar ngantuk, capek. Anak sekarang ini akan saya terus tidak punya daya juang. Mereka cenderung untuk malas karena praktis tadi. Jadi tidak, kurang ulet, kurang bersifat kalau kita nggak mampu sengsara sedikit, nggak mampu. Anak sekarang. Kita masih syukur alhamdulillah menghadapi anak-anak sekarang yang ada di Luwus ini. Yang anak-anak kita itu ya masih mainnya masih ala saya dulu. Masih ada yang masuk ke sungai, masih ada yang manjat pohon, masih ada yang main layang-layang, masih ada yang ke pantai. Dan kalau yang di Makassar, di mana? Kota-kota besar, mainannya HP, game online. Seperti itu. Bahkan nonton TV pun sudah jarang nontonnya. Channel media sosial ada. Kalau pernah melihat di channel Instagram, coba lihat pilot-pilot zaman sekarang. Itu semua sudah bentuknya tombol. Bahkan ada yang pernah dengar mobil nggak disuruh bisa jalan sendiri? Ada? Tesla, Honda, Kia dan sebagainya. Itu mobil sopirnya ini nggak pegang setir, mobilnya udah jalan sendiri sekarang. Apa yang ada di film-film kartun yang kita bayangkan nggak mungkin. Kecilan saya dulu pernah nonton film, ada TV besar dia bisa ngobrol dengan orang lain. Kecilan saya. Sekarang terjadi nggak usah pakai yang besar-besar, pakai HP kita bisa video call. Lanjut Mas. Nah ini periodisasi perkembangan manusia. Ada yang tahu, yang pernah tahu 1 sampai 11 itu apa? Ada yang pernah tahu? Apa itu? Ayo. Apa? Iya, yang 1 sampai 11 ini apa? Susunan apa itu? Apa? Yuk, mau disini? Ya, ini tembang Jawa yang pakai gamelan. Siapa yang bukan tembang Jawa ini? Yang nyusun wayang termasuk ini siapa? Sunan Bonang. Ini ada maknanya sebenarnya lagu ini. Saya sandingkan dengan sisi sebelah kanan. Mas Kumambang itu artinya, makanya perkembangan
manusia ya, maskumaha itu sesuatu yang masih mengapung di rahimnya ibu sebelum kelahiran. Sandingannya dengan masa prenatal, masa konsepsi atau masa seorang bayi masih dalam kandungan. Itu maskumaha. Mijil itu artinya lahir ke dunia. Ini tembang semuanya, lagu semua ini. Sinom itu anak-anak. Sinom itu anak-anak, masih kecil, masih muda. Kinanti itu menanti, dia masa menanti. Menanti apa? Setelah akhir balik. Terus kemudian asmaradana. Asmaradana itu orang yang jatuh cinta-cintaan. Pun kalau di kerjaan dia udah cocok, dapat pekerjaan, sampai ke dandang gulo. Bukan dandang gula ya. Dandang gulo baru rasul. Kalau dia berhasil punya istri atau suaminya sukses apa semua, dapat gulanya, manis hidupnya. Kalau tidak, dapat dandangnya. Dandang tahu Bu? Dandang tempat untuk nasi itu loh. Kalau dulu kan pakai kayu ya. Kalau habis untuk masak apa semua, bawahnya jadi warna apa? Ya, pahit rasanya. Kalau hidupnya tidak baik. Terus kemudian durmo. Durmo itu berderma. Ya, seperti kita ini saatnya sekarang berderma, ada rezeki sedikit berbagi. Ingat rezeki kita itu juga rezeki orang lain. Termasuk Bapak Ibu tiap hari berbagi ilmu pengetahuan. Kemudian pangkur itu dewasa akhir, saatnya mundur, saatnya sudah nggak mikir dunia, saatnya ke masjid, saatnya ke musola, saatnya ke gereja. Itu pangkur. Menggaruh apa? Menggaruh itu hilang, rohnya hilang, habis masa dunia, dipotong, dibungkus, masuk ke tanah. Ini apa yang kita ambil intisarinya? Wali, seorang wali songo dulu, ya Sunan Bonang, sudah membuat dalam bentuk lagu periodisasi perkembangan manusia. Artinya apa? Leluhur kita, leluhur bangsa ini, beliau yang di sana sudah paham siapa yang kita hadapi kalau di periodisasi ini, Bapak Ibu. Dari mana sampai mana? Dari Kinanti sampai Asmorodono. Masuk sekolah jam berapa? Biasanya kalau normal 7.30. Jam 7 minimal anak-anak sudah bangun, sudah mandi bersih. Emaknya, bapaknya kalau rajin buatkan sarapan. Kalau rajin. Kalau nggak rajin, mak minta sangu, kasih uang. Jam 7.30 sampai setengah 2 nggak ketemu anaknya. Anaknya dititipkan sama bapak ibu sekalian. Nggak ngerti tinggal laku anaknya kayak apa kan? Setengah 2 mereka pulang sudah capek, makan, tidur, main-main, nggak ngerti lagi. Malam paling ngerti. Belajarlah apa. Disitulah mereka cerewet. Cuman cerewetnya 2-3 jam. Sekarang cerewetnya dari jam 7 pagi sampai anak itu tidur lagi. Jam 7 pagi lihat anakku masih mau sebelah mau tak pukul. Gak boleh. Mau tak cerewetin nanti dia malah kemana-mana. Nah belajar dia. Apa belajar online mak? Padahal main game. Itu yang dihadapi. Kebosanan itu. Kalau yang berpikir positif, alhamdulillah saya berpikir positif. Apa yang saya ucapkan? Bapak Ibu guru terima kasih. Ternyata luar biasa. Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu potret sejarah pendidikan di Indonesia. Saya sedikit memberikan gambaran sharing sekali lagi, ini kan sifatnya sharing ya. Masa penjajahan Belanda ataupun sebelum masa penjajahan Belanda, potret pendidikan kita dipengaruhi kuat. Kalau sebelumnya kerajaan tentunya. Kerajaan yang besar-besar di Indonesia itu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Dulu di sana di zaman kerajaan kalau saya baca buku itu ada sanggar-sanggar.
Ada rumah-rumah pondok kecil yang untuk pembelajaran kepada bangsawan. Rakyat jelata nggak dapat, yang dapat darah biru. Masuklah ke zaman penjajahan Belanda, pengaruh Islam Wali Songo memberikan pendidikannya pendidikan Islam, pendidikan agama, pendidikan pekerti, pendidikan budaya, leluhur, pendidikan seperti itu. Itu masuk zaman penjajahan. Peralihan kita yang pertama adalah di tahun 1908. Lahirnya apa? Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo ini siapa? Bapak Ibu? Para apa? Budi Utomo kan organisasinya. Di dalamnya itu para mahasiswa kedokteran Stovia lulusan Belanda. Isinya Budi Utomo. Seperti dokter siapa? Baidin dan sebagainya. Terus kemudian Belanda juga membuat balai pustaka. Sebenarnya kenapa sih kok lahir dua ini? Kira-kira karena sebenarnya pengaruh kewalian Wali Songo ini sangat kuat, sangat besar. Belanda penjajah khawatir masyarakat ke pendidikan juga. 26 apa? 1926 Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya pendidikan juga, punya pesantren. Itulah sebenarnya awal tonggak sejarah pendidikan kita. Nah, tambah ini perlawanan di tahun ini, tambah kuat ini. Kita mungkin tidak pernah tahu seperti Soekarno, Hatta, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh kemerdekaan itu lahir dari santri, lahir dari para santri. Artinya beliau-beliau juga sebenarnya berbeda. Sekarang pendidikan kita harus dipercepat lagi, menyesuaikan lagi dengan apa? Dengan perkembangan zaman. Makanya Bapak Ibu bingung, ini kurikulum yang ini belum dilaksanakan, ada lagi yang baru. Buku yang ini belum ada lagi yang kenapa sebenarnya kita masih mengacu memikirkan apa sih yang pas, kurikulum yang mana sih, karena itu di perkembangan zaman. Lanjut. Nah, ini potret pendidikan secara umum, gambarannya seperti ini, oriented hasilnya seperti ini. Kalau di tempat kita di Indonesia yang bawah itu TK, SD, SMP, SMA. Kalau di Eropa Amerika, TK itu mereka diajari mengenal diri. Tidak ada ujian. Mengenal dirinya. Seperti saya yang belajar. Di SD mereka mengeksplorasi lingkungan. Saya tidak tahu kalau di sini anak-anak pasti masih lah. Diambilkan daun, ini daun apa nak? Masih tahu. Oh ini daun kresen. Oh ini daun jambu. Anak saya Pak Maaf, karena dia di rumah terus. Nah ini daun apa? Nggak ngerti Pak. Ya karena kurang kalau saya bilang kurang apa ya? Kurang glitis. Glitis itu kurang main di saya salah kalau itu. Ya kalau anak mohon maaf saya juga anak kampung. Kalau anak-anak kampung masih tahu lah. Tapi kalau anak yang kota-kota harus ditunjukkan dengan sampel-sampel. Ini eksplorasi lingkungan. Terus kemudian SMP itu dia menemukan dan mengembangkan bakatnya. Dia sudah tahu saya ini talenta saya apa di SMP. Oh saya pinternya lebih pinter berhitung dibandingkan suruh menghafal banyak. Oh saya lebih pinter ke menggambar. Oh saya lebih pinter ke sosial. Oh saya lebih pinter ke ini. Dan sebagainya. Ini di SMP mereka sudah mulai petakan. SMA sudah mulai merencanakan karir. Oh nanti saya mau kuliah jurusan ini, habis kuliah saya akan ke sini. Itu mereka. Di universitas mereka sudah membangun dan mematangkan skill. Inilah potret perbedaan pendidikan umum ya, saya bilang pendidikan umum. Di tempat kita sebenarnya ada telah sadar. Oh ternyata saya ini ahlinya teknologi. Siapa itu? Pak
Pak Habibie suruh kerja di bank nggak akan bisa. Karena beliau memang skill keahliannya di teknologi. Bu Sri Mulyani ekonom, kalau suruh ngutak-ngatik motor juga nggak akan bisa. Artinya apa Pak? Di Al-Quran juga disebutkan, di kitab suci disebutkan, di Injil disebutkan, manusia dilahirkan dengan talenta masing-masing. Artinya apa? Spesial lah manusia. Kamu jadilah seseorang yang spesial. Kamu jadilah seseorang yang punya kemampuan lebih tentang suatu hal. Kalau saya ngertinya kulitnya banyak. Tapi kalau saya mencari ahli di Polres Lu yang ahli menyidik tipikor, tidak pidana korupsi siapa? Saya carinya Mas Yusuf. Yang lain nggak bisa. Di Polres Lu kalau saya mencari yang ahli misalkan tentang dokumen surat menyurat kendaraan apa semua, saya cari si A. Jadi kalau dia mau dipindahkan, saya mikir 1000 kali. Karena yang mau menggantikan dia ini saya harus didik lagi, saya harus cari yang lain lagi. Di Polres Lu kalau saya mau cari Pak Sarif lagi di mana posisinya, istilahnya ngecek pos HP, ngetrace atau profiling Pak Sarif ini, carinya siapa? Lebih jalan. Kalau mau tahu Pak Kamal lagi di mana, ngapain apa semua hari ini, Jul profiling langsung nggak nyampe setengah jam dan Pak Kamal lagi di sini, ini begini, ini mensosnya, ininya. Ini padahal di kampung, kalau di Jakarta sana lebih jelas lagi karena banyak CCTV, banyak ini. Itulah kecanggihan, itulah teknologi. Jadi yang dibilang di film-film itu betul, Pak. Yang dibilang kalau misalkan mohon maaf takut data kita bocor ke mana? Data pribadi kita bocor ke luar negeri, ke Amerika misalkan. Semua data kita sudah bocor ke mana? Yang bikin Android ini mana? Yang bikin Android Amerika. Yang bikin Facebook orang mana? Amerika. Instagram orang mana? Amerika. Media sosial yang pegang mana? Sudah kemana-mana. Sudah tidak punya privasi kita. Pernah lihat kejadian ada artis, mohon maaf ini, berbuat pornografi, videonya kesebar kemana-mana, pernah lihat? Pernah monitor, pernah tahu? Saya contohkan sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memfoto seseorang, jebret foto. Atau mohon maaf kalau ada yang aneh-aneh, kadang-kadang foto porno atau membuat video porno atau menyimpan video porno. Setelah itu Bapak Ibu delete tahu ya? Dihapus. Kira-kira sampahnya kemana? Sampah yang Bapak hapus itu kemana? Kan dibuang itu, di delete itu dibuang, dihapus. Sampahnya kemana? Kemana? Ya? Apa itu? Play Store. Play Store itu tempat jual beli Pak. Store itu toko permainan. Sampahnya tetap di HP ini. Beda halnya kalau saya misalkan cari apa ya? Nah ini mohon maaf. Saya ini ada sampah, saya buang. Atau saya buang di sungai. Sampahnya sudah hilang, nggak saya di sungai. Tapi Bapak Ibu buang sampah ini, dia ada tetap di HP ini. Bisa diambil lagi nggak? Bisa. Kalau orang tahu aplikasinya, orang tahu ini, karena dia hanya dirubah formatnya saja. Ini tolong sampaikan ke anak-anak kita yang masih remaja tadi. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang dewasa yang sering terjadi orang luar negeri dirayu-rayu apa semua. Kamu foto dong ini begini posisinya apa semua. Akhirnya mau mengikuti. Dari HP saya langsung ke HP-nya Pak Zul atau gimana? WA saya ini. Kemana Pak? Ke internet. Ayo kemana?
Internet itu seperti apa? Servernya di mana, Pak? Iya. HP saya ngirim WA ke Pak Zul, walaupun deketan seperti ini, saya ngirim WA. WA saya tadi, tower. Tower kemana? Satelit. Turun ke tower lagi, baru masuk ke sana. Virus. Kira-kira di satelit sana ada ruang penyimpanan tidak percaya adanya COVID-19? Ada yang pernah jadi alumni terpapar COVID-19? Ada? Satu. Saya sering ngobrol dengan Dokter Daud, dengan Bu Ros, Dokter Ros, dengan Kepala Rumah Sakit Hikmah, dan ikut Vikon BNPB. Jadi di tubuh kita itu ada 2 pasukan untuk imunnya, untuk kekebalan tubuh. Pasukan pertama itu kalau saya bilang di polisi intelnya, atau pasukan penanda. Yang kedua baru pasukan penyerang. Nah, kalau virus itu baru, sebenarnya ditandain dulu sama si ini seharusnya. Ini virus kok baru? Ini kok barang penyerang ini musuhnya baru? Kekuatannya seperti apa ya? Persenjataannya seperti apa ya? Baru diserang. Karena kita belum punya pasukan yang siap menyerang itu, makanya kadang-kadang ada yang kalah. Kalau kalah sampai, ya itu tadi sakit, sampai begini, sampai begitu dan sebagainya, yang terpapar. Setelah sakit, dia pasti sudah menyiapkan pasukan. Nanti kalau ada datang yang gini lagi, saya hajar pakai pasukan yang ini. Seperti itu sebenarnya. Metode untuk menyiapkan pasukan ini, salah satunya vaksin. Supaya badan kita itu tahu, oh yang masuk seperti ini. Kalau vaksin itu bukan virus yang sudah bukan dilemahkan, bahkan sudah dimatikan. Artinya apa? Sama saja. Ini ada musuh yang sudah mati, pasukan yang ini datang. Kalau vaksin itu, oh persenjatanya ini, pakai helm, pakai senjatanya ini, pakai begini, kekuatannya begini. Pulang saya Fajar atau saya perintahkan Pak John, misalkan yang perwira, siapkan pasukan yang model begini, ada persiapan musuh nanti datang seperti ini. Itulah vaksin. Tapi kalau yang seperti beliau alami, beliau diserang dulu. Itu masuk ke Polres dulu, gini. Alhamdulillah musuhnya kabur, kalah. Oh tadi musuhnya begini. Kita nyiapkan. Jadi mohon maaf, jangan termakan hoax, jangan termakan berita-berita yang enggak jelas. Kasus kematian kita sekarang ini kita menghadapi wave kedua atau gelombang badai tsunami COVID kedua Indonesia. Menjadi endemi. Pandemi ini serangan massal masif, nanti bisa dilokalisir apa semua. Kita sudah terbiasa dengan imun kita sudah naik, kita sudah terbiasa dengan COVID ini. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi, karena COVID, pendidikannya jadi polanya bagiannya menggunakan apa? Daring, Pak ya. Bagaimana cara kita bantu orang tua biar orang tua Islam? Kasih Pak penugasan yang ringan. Kamu tugasmu, kamu punya HP, kamu foto atau kamu video 1 menit, kamu setrika bajumu. Orang tuanya pasti senang. Kan itu adalah pekerjaan juga itu. Kamu bersihkan kamar mandi. Kasih tugas seperti itu. Kamu sapu halaman. Kamu sambil ukur halaman itu berapa kali berapa, luasnya berapa. Digandeng-gandengkan dengan pelajarannya. Kamu bersihkan misalkan rak buku atau apa. Kamu juga orang tua. Oh ternyata tugasnya ada manfaatnya juga di rumah. Atau jam 7 semua kamu sudah harus bangun. Kamu kasih tugas yang seperti itu. Saya yakin orang tua.
Ya, ini tentang hoax. Nanti lebih dalamnya Pak John bisa sharing Pak John tentang hoax. Kuncinya hoax ini jangan membuat, menyebarkan, meneruskan berita bohong, body shaming, dan bully. Body shaming itu apa Pak? Itu yang kaitannya dengan tubuh saya. Botak, hitam, keriting, gak sama orang Papua, monyet, gak boleh. Seperti kadang-kadang kita suka keceplosan ke anak, ke orang lain. Maksudnya sebenarnya canda-candaan aja. Tapi kalau anak itu terus tertekan, yang saya bilang tadi, karena anak sekarang mentalnya tidak bagus, kurang daya tahan tubuhnya, kurang daya tahan psikologinya. Sekarang bapak ibu, mohon maaf, lapor ke orang tuanya. Orang tuanya lapor ke Pak John. Jadinya perlindungan anak. Jadinya pelanggaran HAM. Zaman saya dulu dilempar penghapus, dilempar kapur tulis pakai penggaris yang 100 cm itu, yang 1 meter itu, yang dari dok, enggak. Saya lapor ibu saya tambah dimarah. Tapi jadinya alhamdulillah ya kayak kita, alhamdulillah secara mentalnya kuat. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Karena sebenarnya atuannya itu di luar negeri sana. Banyak anak yang mulai tertekan, banyak yang secara psikologis, makanya ada yang mulai botak. Kadang-kadang itu enggak hanya laki-laki, perempuan kelahi di video-video kan. Ya seperti itu mencari jati dirinya, kalau nggak diarahkan karena remaja tadi, karena asmorodono tadi, labil, bingung dia. Mau menunjukkan ini loh aku Fajar, Kapolres, belum bisa. Andalannya belum punya. Lanjut. Nanti dibahas. Nah ini saya bukan promosi. Saya ini YouTuber. Alhamdulillah, HP bukan yang ini. Ya, HP saya ini setiap bulan sudah bisa bayar pulsa sendiri. Ini alhamdulillahnya. Bapak Ibu punya potensi yang sangat luar biasa tentang ini. Bapak Ibu perintahkan guru-gurunya ngajar bikin video setengah jam di rumah, bikin videonya taruh, HP-nya taruh tentang matematika, yang guru matematika tentang matematika pelajaran apa ini. Siswa di sini ada berapa? Pak, Bu? Pak kepala sekolah sini mana? Atau Ibu? Oh, ada di sana. Siswa di sini ada berapa ya? 100 ada? Kurang lebih 200. Orang tuanya 200. Kalau Bapak Ibu berarti tambah 200, 600. Tiap tahun tambah siswa, berganti siswa. Kalau setengah jam anak-anak apalagi ada tugasnya diselipkan di menit berapa, anak-anak akan nonton ini. Artinya jam tayangnya dapat. Ya mohon maaf, duitnya mengalir. Usaha bisa sendiri. Kalau anak-anak diperintahkan nonton, kan pasti nonton, karena itu pelajaran. Anak-anak pun keuntungannya apa? Dia bisa ngulang kalau nggak jelas. Oh tadi nggak jelas, diulangi lagi. Beda kalau kita live, beda kalau kita yang pakai Zoom. Sudah selesai bingung lagi. Tapi kalau model YouTube sebenarnya bisa. Cita-cita saya, kenapa YouTube ini? Ya saya nggak perlulah ini sebenarnya bagian dari usaha juga sebenarnya, bisnis juga sebenarnya. Kalau saya mau bisnis apa saya nggak ahli ya. Artinya apa? Ini buat dana pensiun. Saya nggak perlu meres orang, saya nggak perlu begini, nggak perlu begini. Dapat duit dari situ,
Kalau bisa berbagi ya nanti berbagi di situ. Sebenarnya Bapak Ibu bisa. Cuma kadang ngomong ya saya mau Bapak malu nanti dia orang. Mereka guru yang perlu adalah cuma pembimbing saja. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin tambahan sedikit dari Pak John 15-30 menit saja. Lalu kalau masih ada waktu kita bisa tanya jawab. Terima kasih.